Halo teman-teman pecinta film, selamat datang di channel Si Hobi Nonton, temanmu dalam menonton. Di video kali ini kita akan membahas sinopsis dari episode keempat drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha. Episode ini dibuka dengan hari-hari di mana Hyejin dan Dusik yang selalu bertemu setiap kali Hyejin akan berangkat ke kliniknya. Uniknya, setiap kali bertemu, kita bisa melihat pakaian yang digunakan oleh Dusik mencerminkan profesi yang berbeda-beda. Kita juga ditunjukkan kemampuan hebat dari Mission yang ternyata hanya membutuhkan waktu 3 menit saja, dari kondisi berantakan sehabis bangun tidur hingga siap untuk pergi kerja. Dalam perjalanan berangkat kerja kali ini, Hyejin tampak agak kecewa karena tidak bertemu dengan Dusik seperti hari-hari sebelumnya. Bahkan, orderan makan siang pun bukan Dusik yang antar. Sepertinya sudah ada yang bucin nih di sini, nggak ketemu sehari aja sudah bad mood. Klinik gigi Hyejin kedatangan pasien yang menurut saya agak unik. Pakaiannya rapi dan menggunakan barang-barang bermerek, tetapi ada tingkah lakunya yang agak aneh. Tapi kita tahan dulu, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang orang ini. Sepulang kerja, Hyejin dan Mission didatangi oleh Jo Nam Suk yang ingin mengajak mereka hadir di acara perkumpulan pemilik tempat usaha. Awalnya kedua gadis ini menolak halus, tapi kalian bisa lihat ada yang berbeda di mata Hyejin saat mendengar nama kepala Hong disebut. Hyejin langsung berubah pikiran dan menyatakan bisa hadir di acara tersebut. Meskipun acara tersebut adalah perkumpulan pemilik usaha di kota Gongjin, tetapi yang hadir hanya sedikit saja. Pembicaraannya pun bukan membahas tentang bisnis, malah mengalir membahas ke masalah pribadi Hwajong dan mantan suaminya yang sudah bercerai. Namun bahasan ini terputus ketika keduanya muncul di acara tersebut. Apesnya, suara Namsuk cukup keras hingga terdengar dari luar kafe. Acara pun berlanjut ngalor ngidul. Hyejin mulai merasa tidak betah dan berpura-pura mabuk agar punya alasan untuk meninggalkan acara tersebut. Tetapi cara ini malah merugikan Hyejin. Dusik kemudian naik ke atas panggung dan bernyanyi. Hyejin sangat ingin melihat performa dari Dusik ini, tetapi posisinya sedang tidak menunjang. Dia sedang menunduk di atas meja dan terpaksa harus geser sedikit agar bisa melihat Dusik yang sedang menyanyi. Di akhir acara, para warga sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri dan pulang tanpa ada yang mempedulikan Hyejin. Bersyukurlah ada Dusik yang mau mengurus Hyejin dengan cara menggendongnya pulang. Di tengah jalan, Hyejin dilema karena sepatunya terjatuh sementara dirinya masih berpura-pura mabuk. Untungnya Dusik menyadari ini dan meminta Hyejin untuk berhenti berpura-pura dan turun. Sementara itu, Yongguk bertemu dengan Yu Cho-hui di jalan dan terjadi kecanggungan di antara mereka. Sudah 15 tahun sejak mereka terakhir bertemu dan saat ini Cho-hui memutuskan untuk tinggal di Gongjin untuk sementara waktu. Ternyata Cho-hui adalah cinta pertama Yongguk dulu saat masih muda. Kita pun ditunjukkan bahwa Cho-hui belum menikah dan sekarang Yongguk sudah bercerai. Dari raut muka Yongguk, sepertinya masih ada perasaan dengan Cho-hui, tetapi suasana menjadi semakin rumit saat Hwajong muncul dan melihat mereka sedang bersama berdua. Hwajong sebenarnya belakangan ini sudah mulai membuka hatinya kembali untuk Yongguk. Terlihat dari dirinya mulai menyiapkan masakan lebih untuk dibagikan ke Yongguk. Tetapi melihat kondisi seperti ini, makanan-makanan itu pun jadinya dimasukkan ke kulkas saja. Di klinik gigi, pasien yang tadi saya sempat bilang agak aneh, ternyata cukup sering datang ke sana untuk perawatan gigi. Gerak-geriknya memang sudah mencurigakan sejak dari awal episode. Apalagi kita ditunjukkan bahwa pria ini ternyata punya tangan yang nakal. Pantesan Mission tampak belakangan ini kurang ceria. Untunglah sebelum semakin jauh, Hyejin memergokinya dan segera mengusirnya. Tetapi pria ini malah menelpon polisi dan mengaku sebagai korban karena dituduh sebagai pelaku kejahatan seksual. Ternyata pria ini berani berbuat seenaknya karena ayahnya adalah pemilik pabrik semen di kota Gongjin dan pamannya adalah anggota dewan kota. Ketika suasana adu mulut semakin panas, kita disajikan dengan adegan yang sangat menarik di sini. Pria mesum yang malang ini menjadi sasaran dari tendangan tinggi Hyejin. Dan belum cukup sampai di situ, tiba-tiba Dusik muncul dan melayangkan tendangan terjang. Alhasil pria ini pun pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. Akibat dari serangan tersebut, Hyejin dan Dusik harus ditahan sementara di sel. Uniknya, polisi di sini tampaknya sangat baik dengan Dusik. Dia diberikan pinjaman baju ganti, diberikan minum, bahkan bisa keluar sementara dari sel. Sementara itu, Hyejin dan Mission mempertontonkan suasana haru, menangis, hingga berpelukan sambil dipisahkan oleh jeruji sel. Padahal pintu selnya bisa terbuka dan Hyejin sebenarnya boleh keluar. Untunglah Bu Gamri datang ke kantor polisi dan membawakan HP milik si pria mesum yang terjatuh saat mendapatkan serangan dari duo Hyejin dan Dusik. HP itu dibawa oleh Dusik dan kemudian dia mendatangi pria mesum di rumah sakit. Ternyata HP-nya penuh dengan barang bukti dari para korbannya selama ini. Di sana Dusik memberi pelajaran lebih lanjut hingga si pria mesum menyerah dan mengaku bersalah, kemudian ditahan polisi. Ada beberapa sisi bagus dari kejadian ini. Mission jadi punya harapan untuk semakin dekat dengan petugas Eunchol. Si petugas memberinya kartu nama berisikan nomor HP-nya untuk dihubungi apabila terjadi apa-apa dengan Mission.
Hyejin pun merasa berhutang budi dengan Dusik, berencana membalasnya dengan membawakan buah-buahan dan minuman ke rumah Dusik. Di sini Hyejin berkesempatan untuk masuk ke dalam rumah Dusik. Saat melihat foto Dusik dengan kakeknya, Hyejin baru menyadari bahwa Dusik tinggal sebatang kara. Keduanya pun berlanjut menikmati wine yang dibawakan oleh Hyejin. Sambil mengosongkan isi botol wine, kita diajak untuk menyelami masa lalu Dusik. Jagoan ini ternyata pernah 2 kali memenangkan penghargaan warga pemberani di kota itu. Dusik pernah menangkap pencopet dan juga menyelamatkan seorang kakek yang tidur di rel kereta api karena mabuk. Inilah sebabnya Dusik diterima dengan sangat baik di kantor polisi. Saat wine mulai mempengaruhi kepala Hyejin, dia mengakui bahwa hari saat di mana dia ke Gongjin sebenarnya adalah hari ulang tahun ibunya. Hyejin mulai merasa keberadaan ibunya perlahan-lahan memudar, tetapi sebelum ibunya meninggal, mereka sempat melakukan perjalanan keluarga ke kota Gongjin. Sebelum sempat Hyejin sadar kembali, Dusik segera mengelurkan kedua tangannya untuk memegang pipi Hyejin sambil menatap dalam matanya. "Pipimu sangat panas," kata Dusik saat temperatur romansa di drama ini juga ikut memanas. Review episode. Perkembangan drama ini agak melambat di episode yang satu ini dengan sedikit masalah kecil yang melibatkan pasien mesum. Tetapi keseluruhan adegan lainnya masih tetap mengembangkan alur-alur cerita sampingan. Kita juga dihadapkan dengan calon cinta segitiga antara Yonggu dengan cinta pertamanya dan juga mantan istrinya. Kita mendapat perkembangan pada romansa Miseon dan Eunchol yang masih malu-malu kucing. Di bagian akhir episode ini kita juga ditunjukkan bahwa selama ini Dusik yang gemar menolong ternyata punya aturan tidak bisa diganggu pada saat hari liburnya. Tetapi aturan tersebut dilanggar ketika tahu bahwa Hyejin sedang dalam kondisi bahaya. So sweet bukan? Oke, saya undur diri. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Serta berikan komentar di bawah agar saya tahu hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki di channel ini. Salam hobi nonton.